Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa rahimakumullah, kami sekarang ini berada di tempat orang yang sedang bekerja memperbaiki atau merenovasi halaman sekolah, yang kebetulan halaman sekolah ini adalah termasuk lapangan basket. Ini kami berada di SDN 14 Ampenan, salah satu sekolah dasar yang ada di Kota Tua Ampenan. Ini luar biasa, para pekerja yang bergotong royong, bersinergi untuk merenovasi daripada lapangan basket ini. Pemirsa rahimakumullah, saya teringat dengan sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau adalah khalifah pertama yang menjadi khalifah setelah baginda Rasulullah SAW wafat. Maka beliau yang menjadi khalifah. Maka pada suatu saat, pemirsa rahimakumullah, Abu Bakar tidak ada di kantornya. Maka Umar ini marah-marah, ya, karena sifat Umar ini orangnya keras tapi tegas. Ini kemana kok khalifah ini kok nggak ada, Abu Bakar ini kok nggak ada di kantornya? Maka singkat cerita, bahwa beliau diberitahu kalau Abu Bakar pergi ke pasar untuk berjualan atau berdagang. Maka pemirsa rahimakumullah, ditanya oleh Umar, "Kenapa wahai Abu Bakar meninggalkan kantor?" Maka sahut Abu Bakar, "Saya ini punya anak istri, punya tanggungan. Saya ini bekerja untuk mencari nafkah." Masya Allah. Jadi seorang khalifah saja yang telah dijamin masuk surga, yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, maka beliau Abu Bakar radhiyallahu an pun pergi ke pasar untuk mencari nafkah, artinya bekerja. Pemirsa rahimakumullah, jadi karena beliau adalah seorang khalifah, maka dimusyawarahkanlah sehingga tidak lagi bekerja ke pasar. Artinya apa? Supaya kantor kekhalifahan tidak kosong. Maka dimusyawarahkan, maka beliau pun digaji dari Baitul Mal. Itu pun gajinya itu sesuai dengan kebutuhan untuk beliau dan kebutuhan keluarga. Pemirsa rahimakumullah, kami melihat orang yang bekerja luar biasa ini, maka kami teringat dengan kisah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Pada suatu saat Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata kepada seorang muridnya, "Maukah ku ceritakan kepadamu mengenai Fatimah, putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat beliau cintai?" Muridnya menjawab, "Tentu." Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu an pun bercerita, dengan tangannya Fatimah menggiling gandum sehingga timbul bekas di tangannya. Ia pun mengisi tempat air sendiri dan bekasnya terlihat di dadanya. Ia juga menyapu rumah dan bagian-bagian yang lain sehingga bajunya kotor dan lusuh. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW mendapatkan beberapa hamba sahaya wanita. Aku berkata kepada Fatimah
radhiyallahu anha, berilah kepada baginda Rasulullah SAW dan mintalah pembantu kepada beliau agar dapat meringankan pekerjaanmu. Fatimah pun datang ke majelis baginda Nabi SAW. Suatu saat di sana ada banyak orang dan ia memiliki sifat sangat pemalu. Karena itu ia tidak berani menyampaikan maksud kedatangannya di depan ayahnya. Akhirnya ia kembali ke rumah. Keesokan harinya baginda Rasulullah SAW mengunjungi rumah kami dan berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, apakah maksud kedatanganmu kepadaku kemarin?" Karena malu, Fatimah diam saja. Kemudian aku berkata, "Ya Rasulullah, ia menggiling gandum setiap hari sehingga timbul bekas di tangannya, dan ia mengisi air hingga berbekas di dadanya. Ia juga selalu membersihkan rumah dan bagian-bagian yang lain sehingga bajunya kotor dan lusuh. Kemarin aku menyuruhnya mendatangi engkau untuk meminta seorang hamba sahaya." Pemirsa rahimakumullah, dalam riwayat lain, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku dan Ali hanya memiliki sebuah alas tidur dari kulit kambing. Malam hari kami gunakan untuk tidur dan pagi hari kami gunakan untuk tempat rumput untuk memberi makan unta." Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Wahai putriku, bersabarlah. Selama 10 tahun Musa alaihissalam dan istrinya hanya mempunyai satu alas tidur. Itu pun mantel Musa alaihissalam. Malam hari mantel itu dihamparkan untuk tidur. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetaplah menyempurnakan kewajibanmu dan pekerjaan rumahmu. Ketika kamu akan berbaring tidur, bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Itu lebih baik daripada seorang hamba sahaya." Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Aku ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya." Hadis riwayat Abu Daud dari kitab Muwatta. Pemirsa rahimakumullah, dari kisah tersebut kita bisa ambil hikmah bahwa segala sesuatu ini diselesaikan dengan amal-amal agama. Jadi bukan semata-mata karena kita menyelesaikan dengan asbab-asbab keduniaan, tetapi bagaimana juga kita selesaikan masalah-masalah kita ini dengan amal-amal agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis sabri was shalah," dan minta tolonglah dengan sabar dan solat. Ini membuktikan bahwa kita sebagai hambanya selalu tawajuh, selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dalam setiap aspek kehidupan kita ini ada nilai ibadahnya. Ada nilai ibadahnya. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Firman Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pemirsa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah untuk selalu kita mengamalkan agama dalam setiap saat, dalam aspek kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.